Apa tujuan menjadi ciptaan baru? Supaya kita jelas. Bukan saja, oh sekarang saya sudah berbeda nih. Saya dulu sebelum Kristen mabuk-mabukan, judi. Sekarang sudah enggak. Aku sudah bertobat. Aku sudah enggak seperti dulu. Bapak Ibu, kalau cuman enggak seperti dulu, itu agama lain juga mengajarkan begitu. Betul enggak? Setelah saya beragama A, sekarang saya jadi baik. Sekarang enggak judi lagi, enggak mabuk lagi. Ya, kalau cuman perubahan hidup, kita enggak usah menjadi ciptaan baru pun bisa. Semua agama juga mengajarkan untuk berbuat baik, berubah. Tapi kekristenan lebih dari sekedar berubah. Kekristenan lebih dari sekedar kita dari lakukan yang jahat sekarang menjadi baik. Bukan itu. Ada tujuan di balik kita menjadi ciptaan baru. Bisa katakan amin? Jadi ada tujuannya. Yang pertama, tujuan menjadi ciptaan baru adalah berkuasa. Ternyata supaya kita berkuasa, Bapak Ibu. Kita baca dulu ya, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini firman Tuhan untuk manusia pertama yang bernama Adam. Adam diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Tujuannya supaya berkuasa. Kata berkuasa itu dalam bahasa aslinya radah, pengucapannya raudau. Pakai W ya, raudau. Artinya memerintah, menguasai, mendominasi, menginjak-injak, dan menaklukkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Adam ketika diciptakan Tuhan waktu itu supaya memerintah atas bumi, tepatnya Eden waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diciptakan baru, menjadi berubah, menjadi baik, menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya, oh ini bukti saya Kristen sudah berubah. Enggak, tapi ada maksud yang lebih dalam lagi, supaya kita berkuasa. Amin. Supaya kita memerintah, menguasai, mendominasi, menginjak-injak, dan menaklukkan. Kenapa begitu, Pak? Karena bumi sudah rusak. Bumi sudah dosa. Tapi waktu itu belum berdosa. Iya, justru karena belum berdosa, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu amat sangat baik. Justru karena amat sangat baik, Tuhan mau supaya Adam memelihara, supaya tetap amat sangat baik. Betul? Nah, apalagi sekarang bumi menjadi rusak, dunia menjadi rusak. Oleh sebab itu kita harus memerintah di bumi, kita harus menguasai bumi, kita harus mendominasi bumi ini, kita harus menginjak-injak bumi ini dan menaklukkan bumi ini dalam otoritas kuasa Tuhan. Amin. Supaya dunia ini, kondisi keadaan ini akan kembali kepada Eden, pleasure, kesenangan. Jadi keberadaanmu dan keberadaanku itu adalah supaya kita membawa Eden di mana kita berada, mengkondisikan Eden di mana Bapak Ibu dan saya berada. Di rumah tanggamu engkau harus membawa Eden. Di pekerjaanmu engkau harus membawa Eden. Di masyarakat di mana kau berada engkau harus membawa Eden. Dunia sudah hancur, sudah berdosa, penuh dengan kedagingan, kemanusiawian. Oh, banyak sekali percabulan, perzinahan dan sebagainya. Tapi dengan keberadaanmu yang sudah menjadi ciptaan baru, engkau membawa Eden. Amin. Menaklukkan bumi. Engkau tidak dikuasai lagi, engkau tidak diperintah lagi oleh dosa.
kau tidak diinjak-injak oleh dosa, tidak dikuasai oleh dosa, tapi kau menguasai dosa. Nah ini orang Kristen yang masih dalam dosa, kehidupan lama, ya, akar kepahitan, berarti dia justru masih dikuasai, diperintah, didominasi, diinjak-injak, ditaklukkan oleh dunia. Tidak boleh Bapak Ibu. Mari kita check up rohani kita cek rohani kita. Saya ini diperintah, dikuasai, didominasi, diinjak-injak, ditaklukkan dosa apa tidak? Saya ini dikuasai oleh kebencian apa tidak? Saya ini diperintah, ditaklukkan oleh masa lalu apa tidak? Nah ini, kalau kita dikuasai, ditaklukkan, diperintah, diinjak-injak masa lalu, kekecewaan, luka hati, kepahitan, dendam, tidak mengampuni, tujuan menjadi ciptaan baru belum tercapai. Jadi intinya adalah kita mau pengaruhi dunia di sekitar kita dengan Eden. Amin. Yang kedua, berbuah dan bercabang. Kita baca ya, semuanya membaca nggih, dengan suara kencang. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata beranak cuculah itu aslinya parah, pengucapannya paurau. Artinya berbuah, bercabang, menghasilkan buah, menyebabkan berbuah, untuk menghasilkan buah, untuk menunjukkan kesuburan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi beranak cuculah di situ bukan berarti kita melahirkan terus brojol, ya. Tidak begitu maksudnya. Ya. Ada buahnya. Eneng undu-unduane, enten undu-unduanipun menawi kita menika dados tiyang Kristen. Undu-unduanipun menopo? Buahnya apa ketika engkau menjadi orang Kristen itu? Hasilnya apa? Kalau kita ngomong saya ciptaan baru, tapi nggak ada hasil dari buah hidup kita belum memenuhi tujuan Tuhan. Belum itu. Ada buahnya, bercabang. Nah, dari saya sudah berbuah, sekarang saya bercabang. Artinya ini namanya multiplikasi, ngeremboko. Nah, bahasa Jawanya ngeremboko. Bercabang ke suami kita, bercabang ke istri kita, bercabang ke masyarakat kita di mana kita berada. Ditularke gitu loh. Hidup benarmu itu engkau tularkan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada cucumu, tetanggamu, ke masyarakat di mana kau berada. Itu namanya beranak cucu. Amin. Menyebabkan berbuah, untuk menghasilkan buah, untuk menunjukkan kesuburan. Kalau kita berkata saya subur, saya bertumbuh dalam Tuhan, tunjukkan buahnya. Aku sekarang bertumbuh dalam Tuhan loh Pak. Buktinya apa? Kalau kita ngomong saya subur, saya bertumbuh dalam Tuhan, saya dewasa dalam kekristenan, buktinya apa? Buktinya adalah kita ada buahnya. Buktinya kita sudah bisa menularkan kepada anak, istri, keluarga saya, dan merembet ke masyarakat. Amin. Itulah yang sering saya sebut migunani tumrap sesami. Kita sudah berdampak bagi orang lain. Hidupmu sudah berdampak belum bagi orang lain? Hidup kita semua sudah berdampak belum bagi orang lain? Itulah tujuan kita menjadi ciptaan yang baru. Tujuan Tuhan menjadikan kita ciptaan baru yang ketiga adalah supaya kita mengelola Eden. Ayo kita baca semuanya nggih. 1, 2, 3.
Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia sebelum dibentuk Tuhan sudah menciptakan semua isi bumi ini. Baru Tuhan menempatkan manusia di Eden. Kata Eden itu pengucapannya Aiden, artinya kesenangan. Habitat pertama manusia setelah penciptaan. Setelah diciptakan manusia, habitat manusia itu di Eden, di kesenangan, di kebahagiaan, di damai sejahtera Tuhan. Amin. Jadi seharusnya orang yang sudah menjadi ciptaan baru itu senang, bahagia, damai sejahtera. Kalau engkau dan saya menjadi orang Kristen tapi belum senang, tidak damai sejahtera, mungkin kita belum ciptaan baru. Enggak seneng, neng malah senep. Ini artinya kita belum ciptaan baru, kita belum Eden. Tuhan menaruh Adam itu di Eden. Di mana? Di kesenangan. Eden itu kesenangan. Jadi hidup kita itu harus senang. Senang. Madang karo. Nah. Mari kita hidup dalam kesenangan. Mari kita hidup dalam Eden. Mari kita kelola, pertahankan Edenmu. Jangan kita mudah terpengaruh, teralihkan, terdistract, sehingga Eden dalam kehidupan kita itu hilang. Kesenangan, damai sejahtera dalam kehidupan kita itu mudah hilang karena kita terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh. Fokus saja kepada Eden. Damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita itu tidak seperti damai sejahtera yang dunia berikan kepada kita. Pertahankan itu. Amin. Dengan demikian, kemanapun kita pergi akan menjadi berkat bagi orang lain. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita jalan, kepada siapapun kita berjumpa, orang itu akan diberkati melalui kehidupan kita. Karena dunia ini sedang kering, dunia sedang hambar, dunia sedang merindukan Eden. Dunia sedang merindukan kesenangan, karena dunia sudah penuh dengan penderitaan, kekacauan, kesedihan, luka, kepahitan. Dunia sedang merindukan Eden. Saya berdoa Bapak Ibu dan saya akan membawa Eden dimanapun kau berada. Engkau akan menjadi pribadi yang membawa Eden dimanapun kau berada. Siapapun yang kau jumpai, engkau adalah Eden yang Tuhan pakai untuk mempengaruhi dunia. Amin. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kau sebagai ciptaan baru, supaya engkau membawa Eden kemanapun kau pergi.